Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan melintasi tol Prosiwangi, baik yang akan mudik atau hanya sekedar berwisata, pahami rute dan jam operasionalnya. Berikut wawancara tim Jawa Pos TV dengan tim PJR 5 Jawa Timur. Selamat siang pemirsa, ini merupakan momen puncak arus mudik Lebaran dan juga bertepatan dengan libur Nyepi. Dan mungkin bagi pemirsa Jawa Pos TV baik di Surabaya maupun di luar Provinsi Jawa Timur, tidak hanya di Surabaya yang liburan ke berbagai daerah, tapi di berbagai wilayah khususnya yang ingin akan melakukan mudik atau hanya sekedar rekreasi atau hanya sekedar ingin jalan-jalan saja untuk mengetahui bagaimana kondisi tol Prosiwangi, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi yang dioperasionalkan hanya bersifat fungsional alias hanya momentum saja. Yang kita ketahui bahwa tol Prosiwangi ini hanya berfungsi operasional sejak tanggal 14 hingga 29 Maret 2026. Tentu ini menjadi momentum bagi masyarakat yang penasaran di sini, tapi tetap keselamatan nomor satu. Dan bagaimana sih sebenarnya tips agar kita bisa berkendara aman, nyaman, dan tentunya asyik. Saat ini saya bersama dengan Kanit AKP Roni Fasla. Kayaknya semangat ya Pak Roni ya. Sudah selesai puasanya nih Bapak. Bapak mohon izin ini karena bersifat sepertinya di gerbang tol khususnya di tol Prosiwangi ini sangat menjadi headline ya, karena banyak masyarakat yang penasaran karena ini bisa memangkas sampai 30 sampai 1 jam ya Pak ya. Dari Surabaya misalkan dari Genting ke Banyuwangi. Kalau misalkan dari Surabaya kayak kita tadi dari Surabaya ini tadi juga cukup cepat Pak. Biasanya 2,5 jam cuma 2 jam Pak, tapi tentunya ini kan meskipun terlihat lengah masih sepi ya Pak, apalagi ini beroperasi hanya dari jam 6 sampai jam 4 sore ya, jam 4 sore. Ada nggak sih Pak pesan-pesan mungkin bukan ada, tapi harus diadakan bagi pengendara yang ingin melakukan mudik atau hanya sekedar rekreasi melintasi jalur ini? Pak Roni, tipsnya apa nih? Baik Mbak Fani, kami sampaikan untuk tips berkendara yang aman. Yang pertama tentu kesehatan dulu ya. Bagaimana kesehatan yang tahu saudara-saudara semuanya yang akan perjalanan. Kalau saya lagi nggak enak badan ya tentu kita harus cekkan dulu apa kekurangan. Yang kedua cek dulu kendaraannya. Kendaraannya bagaimana, pengeremannya sesuai dengan nggak, sehat atau enggak kendaraannya. Kita cek semuanya, sennya nyala atau tidak, kita cek semuanya. Setelah itu kita cek tujuan kita mau kemana. Sekarang udah teknologi udah canggih. Kalau dulu masih raba-raba, masih tanya-tanya tetangga. Sekarang tinggal di kamar, tanya browsing di internet. Bagaimana ya wilayah Probolinggo, bagaimana wilayah Situbondo, kita browsing. Apa kendala sana? Oh jalannya masih berlubang, informasi banyak sekarang. Ada rest area ini, oh sekarang Probolinggo, Prosiwangi ada tol baru, itu kita browsing mudah. Sehingga kalau dulu namanya analisa daerah yang akan kita lakukan, sekarang analisanya di internet. Betul. Jadi 3 tahapan yang harus dilakukan, ditambah cara berkendara sesuai rambu yang ada. Contoh ini di wilayah Situbondo Barat ini kan masih fungsional, tentunya cor-corannya masih tajam, masih sarana prasarana masih belum begitu lengkap karena difungsikan, sebenarnya belum operasional, difungsikan membantu masyarakat. Kecepatannya berapa? 40 km per jam. Artinya ya tetap kita ikuti. Itu untuk keselamatan. Demikian yang kami sampaikan, Mbak. Oke, mungkin banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya nih, kan biasa nih Pak, ya masyarakat itu kadang julid, kenapa hanya fungsional? Mungkin kenapa padahal kalau sudah melintas sudah bagus tuh, sudah bisa dioperasionalkan non fungsional. Mungkin Bapak mungkin bisa sedikit memberikan edukasi atau penjelasan kepada masyarakat, mungkin khususnya para calon pengemudi nih. Itu merupakan analisa dampak lalu lintas, Mbak. Seperti ini kita coba, ini kesempatan kita. Kesempatan momen yang bagus pada waktu Lebaran pas ini bisa digunakan sehingga kita bisa analisa berapa volume kendaraan yang masuk, berapa volume kendaraan yang keluar, exit dan intran ini, sehingga di simpang pertigaan atau simpang-simpang itu bisa kita lihat, oh
mengularnya sampai sekian. Oh, ini perlu adanya pelebaran jalan. Oh, ini yang di penyempitan bottleneck kita tambah lagi untuk pelebaran jalan. Sehingga ini momen yang bagus untuk analisa petugas baik kepolisian maupun dari Disub maupun dari BUJT. Demikian, Mbak. Mungkin dari kawan-kawan PJR pantauan ini kan bukanlah pertama kali untuk dioperasionalkan secara fungsional, Pak ya. Kemarin Nataru juga sudah. Nah, ini mungkin yang kedua ya, Pak. Kedua atau ketiga ya? Kedua untuk fungsional. Pak, melihat nggak sih Pak untuk volume sendiri ada perbedaankah ketika kemarin Nataru dan juga sekarang momen Lebaran Idul Fitri yang bersamaan dengan libur panjang Nyepi, Pak? Ada perbedaan. Jadi pas saat hari Minggu itu ada penambahan sekitar kemarin kalau dibandingkan hari-hari biasa itu 40,3% dibandingkan hari-hari biasa ya. Ini saya lihat juga ada peningkatan, mungkin ini mudik terakhir ya. Ada peningkatan sampai jam 12 tadi udah tercatat 2000, berapa. Untuk yang exit udah mulai menurun 1.300 sekian. Nanti kita cek paling akhir jam 16 kita baru bisa update yang exit itu yang keluar melintasi. Iya, melintasi udah mulai menurun. Kalau kemarin yang naik dari exitnya, sekarang yang intranya ini. Artinya masyarakat mungkin dari Bali kemarin mau pulang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, kita nggak tahu. Yang jelas dari intran ada peningkatan. Oke, Pak, mungkin terakhir Bapak, ada nggak sih Pak mungkin bagi masyarakat yang masih belum tahu ini, mengingat kondisi akses di sini tol ini adalah masih fungsional. Ada nggak sih Pak pos-pos untuk rest area yang disediakan walaupun ini bersifat fungsional, Bapak? Sementara yang kita operasional di jalurnya Ambon ya, Ambon itu artinya dari Jakarta, dari Surabaya menuju ke sini, itu di sisi itu udah disiapkan rest area. Di situ kemarin sebelum dioperasionalkan udah saya lakukan final check, ada 10 toilet, ada musola, ada tempat parkir sekarang berapa hektar gitu ya, 3 atau berapa hektar, artinya mencukupi 330 kendaraan, cukup kalau untuk kita beristirahat. Dan situ informasinya nanti akan ada masjid di situ, tapi masih ada rencana. Itu yang disampaikan. Terakhir, pesan untuk sobat lalu lintas. Pesan untuk sobat lalu lintas, di jalan raya itu nggak perlu egois, nggak perlu kita arogansi. Karena di jalan raya itu nggak ada menang dan kalah. Jalan raya itu bagaimana kita selamat. Saya sampaikan bagaimana kita selamat. Kadang-kadang ada orang ngebel-ngebel, pengen nyalip. Kalau ada akses atau sepan untuk berpindah, bergeser ke kiri, kasihkan. Kalau semuanya berego, punya ego masing-masing, kehidupan ini akan nggak jalan. Tetap status itu. Lebih baik mengalah daripada kita kalah untuk tidak selamat. Oke, nggak apa-apa ya kalah di jalan, nggak apa-apa ya Pak. Yang penting selamat sampai tujuan karena ada keluarga yang menanti di rumah dengan penuh senyuman dan penuh kebahagiaan. Terima kasih Pak Roni atas informasi, tips dan triknya bagi mungkin calon pengguna jalan yang ingin melintas di Tol Prosiwangi. Dan pemirsa, memang mudik identik dengan perjalanan panjang dan berbagai persiapan pun tentu harus lebih maksimal. Namun siapa bilang Lebaran tahun ini harus membuat pengeluaran yang begitu membengkak, karena Anda juga bisa menikmati berbagai promo dengan mengunduh My Pertamina. Di sana My Pertamina akan menawarkan berbagai fasilitas menarik dan tentu banyak promo yang ditawarkan. Dan perjalanan mudik juga tak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk sektor logistik nasional seperti yang diusung oleh Pelindo dengan semangat Pelindo Mata Rantai Logistik Indonesia untuk dunia yang terus mendukung kelancaran distribusi dan konektivitas di berbagai wilayah. Dan tentu saja nih bagi pemirsa Jawa Pos TV yang masih akan melakukan mudik atau hanya sekedar rekreasi, bagi banyak keluarga Indonesia perjalanan mudik ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa, namun bagaimana kita bisa pulang, kita bisa sampai bersama dengan keluarga, ini menjadi hal yang penting. Dan di sini Honda selalu setia bersama Anda dan selalu setia menemani perjalanan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh